Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 masih penuh dengan tantangan. Setelah pemerintah merevisi pertumbuhan 2021, kini giliran Morgan Stanley yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan yang berbasis di Amerika Serikat itu merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 menjadi 4,5% dari sebelumnya 6,3%. Sementara untuk tahun 2022 direvisi dari 5,5% menjadi 5,4%. Kabar baiknya, Morgan Stanley memproyeksi Indonesia akan keluar dari jurang resesi pada kuartal 2 2021, di mana mereka memperkirakan ekonomi akan bertumbuh 6,5%. Sementara untuk kuartal 3 diproyeksi tumbuh 6,3% dan kuartal 4 tumbuh 6,2%. Tidak hanya ekonomi Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN juga dipangkas dari level 7,5% menjadi 5,4% di tahun 2021. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus berjalan meski meleset dari tenggat waktu yang direncanakan. Presiden Joko Widodo menyatakan progres pembangunan kereta cepat kini mencapai 73%. Jokowi pun mengatakan proses uji coba ditargetkan pada 2022 mendatang dan akan masuk ke uji operasional. Pemerintah juga membuka peluang adanya perpanjangan rute kereta cepat hingga ke Surabaya. Kereta cepat juga nantinya akan diintegrasikan dengan moda transportasi LRT dan MRT, sehingga bisa lebih efisien dan cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini dibangun di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia Cina, di mana 60% saham perusahaan digenggam oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, sedangkan 40%-nya dimiliki Beijing Yawan. Dalam 1 bulan terakhir, harga komoditas emas menguat saat dolar Amerika Serikat melemah. Bahkan emas telah menguat 5,62% saat indeks dolar Amerika justru turun 1,05%. Alhasil kini harga emas kian dekat menuju level $1.900 Amerika per troy ounce. Survei Kitco terhadap analis Wall Street maupun Main Street menunjukkan lebih dari 70% menjawab harga emas akan bullish minggu ini. Kenaikan harga emas tak lepas dari tingginya inflasi. Selain dampak dari low base effect, inflasi di negeri Paman Sam tercatat 4,2% secara tahunan pada April lalu. Ini merupakan inflasi tertinggi lebih dari 1 dekade terakhir jika dihitung secara tahunan dan inflasi tertinggi dalam 4 dekade terakhir jika dihitung berdasarkan bulanan. Pemulihan ekonomi negeri Sakura rupanya belum sesuai dengan harapan. Ekonomi Jepang pada kuartal pertama tahun 2021 terkontraksi 5,1% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi ini bahkan meleset dari proyeksi pasar yang memprediksi ekonomi Jepang hanya terkontraksi 4,6%. Sementara secara kuartalan, ekonomi Jepang pada kuartal pertama terkontraksi 1,3%. Padahal pada kuartal sebelumnya mampu tumbuh hingga 2,8%. Ini menjadi kontraksi pertama dalam 3 kuartal. Kontraksi ekonomi Jepang terjadi lantaran pemerintah kembali menerapkan pembatasan darurat. Bukan hanya itu, vaksinasi yang lambat juga membuat konsumsi masyarakat tetap lemah. Akibat pandemi yang masih merajalela, pertemuan tahunan yang cukup penting, World Economic Forum yang semula akan diselenggarakan di Singapura resmi dibatalkan. Manajemen World Economic Forum mengungkapkan kondisi pandemi yang makin merebak, prospek perjalanan yang tidak pasti, dan progres vaksinasi yang berbeda-beda tiap negara hingga munculnya varian baru corona menjadi alasan utama ditundanya event tahunan ini. Pendiri dan Ketua Eksekutif WEF, Klaus Schwab, mengungkapkan keputusan ini menjadi hal yang tersulit, namun pihaknya tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Sebelumnya, Singapura akan menjadi tuan rumah WEF pada 17 hingga 20 Agustus 2021. Acara WEF berikutnya akan digelar 2022, namun lokasi dan tanggal belum diputuskan.